Jangan tidak tahu berterima kasih. Aku satu-satunya yang mengasihanimu. Selain aku, menurutmu siapa lagi yang mau denganmu? Kamu hanya bicara besar. Nanti, bukan Lin Qin Xin. Kalau bertingkah seperti pelacur jangan bicara kehormatan. Aku Lin Qian Qian. Bukanlah orang yang menghargai uang. Bahkan jika aku menemukan pelayan di sini, aku tetap tidak akan menikahimu. Tuan, aku tidak butuh mahar. Tidak ada rumah, tidak ada mobil. Apakah kau bersedia menikahiku? Menikahlah denganku. Apa kau yakin? Menantu perempuan baru. Dia lebih memilih pelayan daripada memasuki pintu keluarga Chen mereka. Ini benar-benar menarik. Keluarga Chen benar-benar kehilangan muka. Jalan kecil, apa maksudmu dengan ini? Keluarga Chen kami juga kaya dan terhormat. Kamu memilih seorang pelayan. Kau mau buat kerabat menertawakan keluarga kami. Seseorang dengan status rendah itu. Kamu berani menggunakannya untuk mempermalukan kami. Benar, Lin Qian Qian. Berhenti main-main. Cepat dan kemari. Tuan, apakah kau bersedia menikahiku? Bagaimanapun mengenai kakek, aku juga butuh seseorang untuk menenangkannya. Pernikahan kontrak dengannya juga tidak buruk. Baiklah, ya saya bersedia. Kau pelayan pembawa piring yang bau. Beraninya kau ikut campur dalam urusan keluarga Chen kami. Tepat sekali. Seseorang yang gaji bulanannya hanya 2.500. Bisakah dia memberimu kehidupan yang kamu inginkan? Cepat kembali ke sini. Chen Suhuan, kau dan ibumu itu, hiduplah dengan baik bersama. Berhenti. Nah, ada apa? Ingat, ini aku Lin Qian Qian. Aku tidak akan menikah. Lin Qian Qian. Tunggu saja. Kantor pendaftaran pernikahan Biro Urusan Sipil Haichen. Aku tidak menyangka. Aku akan menikah secepat ini. Ini. Tuan Gu. Jangan khawatir. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Meskipun pernikahan kita adalah sebuah kecelakaan, karena kita sudah menikah, harap hidup baik bersama sekarang. Tentu saja. Kartu ini berisi. Aku sudah bilang. Aku tidak mau uangmu. 100 yuan ini akan menjadi uang saku harianmu. Pergi beli makanan enak untuk dirimu sendiri. 100. Aku tahu. Gajimu hanya 2.500. Hari ini juga hari daftar nikah kita. Ambil uangnya dan pergi beli sesuatu untuk dimakan. Kau tidak perlu menyimpannya. Aku akan menggantinya. Gajiku lebih dari sekadar 2.500. 100 ini, ambil saja untuk saat ini. Kau tidak peduli seberapa besar bonusnya. Seberapa banyak lagi itu. Ambil saja. Lin Qian Qian. Dari mana saja kamu? Kembali ke sini sekarang juga. Maaf Tuan Gu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kau harus segera kembali dan mencuci piring. Kita akan tetap berhubungan lewat telepon kalau begitu. Aku. Dasar anak durhaka. Kau masih tahu jalan pulang. Lim Gu Qian ayah Lin Qian Qian. Segera pergi minta maaf pada Tuan Chen. Minta maaf. Kau tahu apa yang terjadi di pernikahan hari ini? Dia dan ibunya. Dasar kau. Tuan Chen memberi keluarga kita mahar sebesar 50 juta. Ini anak yang kau besarkan. Lin Qin Xin. Sang Guifang ibu tiri Lin Qian Qian. Kamu benar-benar terlalu tidak tahu diri. Betapa kayanya Tuan Chan. Jika kamu menikahi Tuan Chan, kamu tidak akan pernah khawatir soal makanan atau minuman. Mengenai hal-hal lainnya, tahan saja. Lihat bagaimana kamu membuat ayahmu marah. Kondisi jantungnya kambuh. Cepat akui kesalahanmu pada ayahmu. Kau diam. Ini urusan keluargaku. Kau seorang simpanan. Hak apa yang kau miliki? Bai Han Mei, inikah putri baik yang kamu besarkan? Qian Xin, sebagai seorang junior, Bai Han Mei ibu kandung Lin Qian Qian. kamu seharusnya tidak berbicara seperti itu. Cepat pergi dan minta maaf ke Tuan Chan. Aku yakin dia berjiwa besar dan akan memaafkanmu. Ibu, aku adalah putri kandungmu. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Apa buruknya menikahi Tuan Chan? Kekayaan dan kehormatan tak terbatas. Ketika saatnya tiba rumah untuk pernikahan adikmu, mobilnya, maharnya, bukankah semua itu akan terjamin? Lin Yaosu tuan muda keluarga Lin. Jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan adik laki-lakumu. Kau benar-benar membuatku jijik. Tunggu. Lin Qian Qian. Semua yang kau pakai dan gunakan. Barang mana yang tidak dibayar oleh keluarga Lin? Kau mau pergi? Baiklah. Barang-barang ini bukankah seharusnya ditinggalkan? Lin Qian Qian. Bukankah kau sangat menjunjung integritas? Lepaskan. Jika kau punya nyali, jangan gunakan uang keluarga Lin kami. Kau benar-benar munafik. Kenapa kau berakting? Ketika perusahaan mengalami masalah, kapan aku tidak pergi bersosialisasi untuk urusan bisnis? Berapa banyak kekacauan yang aku bereskan untukmu? Lin Yaosu, apa kau benar-benar berpikir kehidupan yang baik ini didapatkan olehmu dengan bermain game? Pakaian ini, masih yang ini, itu tahun lalu. Dibelikan untukku saat ulang tahunku. Baiklah, mengembalikannya padamu. Qian Xin, kalungmu, ayahmu juga membelikannya untukmu kan? Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Kamu hanya perlu
Mengalah sedikit. Lepaskan. Kenapa tidak lepaskan sekarang? Mengembalikannya kepada kalian semua. Jika aku ingat dengan benar, barang ini padamu. Jaket itu, kemeja, celana, dan sepatu. Aku memberikan semuanya padamu bukan? Bukankah seharusnya itu juga dikembalikan kepadaku? Lin Qian, ada apa denganmu? Sebagai kakak habiskan sedikit uang. Adik laki-lakumu. Selain itu, menyimpan uang pada wanita sepertimu. Apa gunanya itu? Di keluarga Lin kami, kau hanyalah pelayan utama yang melayaniku. Sepatuku kotor, lap sampai bersih untukku. Berlutut. Yao Zhu, apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak terluka saat jatuh kan? Kau. Selama bertahun-tahun ini, apakah kamu hanya melihat kakakmu saja? Qian Xin, jika kamu masih peduli padaku ibumu, cepat minta maaf pada Tuan Chan. Aku sudah menikah. Apa? Kamu sudah menikah? Jika keluarga Chan tahu, kita akan berada dalam masalah besar. Kalau begitu pergilah bermalam dengan Tuan Chan. Buat dia senang. Adikmu benar-benar membutuhkan uang untuk pernikahannya. Hanya demi adikmu, lakukan pengorbanan kecil itu. Aku adalah seseorang. Aku bukan alat untuk kamu perdagangkan. Qian Xin, bahkan jika ibumu memohon padamu, pergilah dan minta maaf pada Tuan Chan. Bajingan, lihat ibumu berlutut padamu. Tidakkah kamu tahu? Ibumu menderita kanker. Jangan katakan itu. Qian Xin, ibu menderita kanker. Hanya tersisa 1 bulan. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Cepat minta maaf pada Tuan Chan. Tidak tenang bahkan mati. Aku akan pergi. Bu, apakah ibu benar-benar menderita kanker? Aku berbohong padanya. Kalau tidak bagaimana mungkin gadis sialan itu mau pergi dan minta maaf. Kau membuatku takut setengah mati. Tuan Chan, Qian pergi minta maaf. Asal ampuni keluarga Lin kami. Bisa lakukan apapun padanya. Kakak, kamu masih yang paling kejam. Minum. Minum. Habiskan semuanya. Sosok yang begitu familiar. Zhu Jingjing, kenapa kamu ada di sini? Kalian, aku bertanya-tanya siapa itu? Ternyata itu teman lamaku. Kapan kalian berdua bersama? Kami sudah bersama selama ini. Aku sudah bersama Tuan Chan selama 3 tahun. Dia awalnya akan putus denganku. Siapa sangka? Su Jingjing, manajer Departemen Desain Prop 2. Kau akan begitu tidak tahu diri, sampai berani membuat keributan di pernikahan. Chen Suhuan, beraninya kamu menipuku. Jingjing, aku ada urusan nanti. Kamu pulang duluan. Aku akan mencarimu nanti. Kalau begitu aku akan menunggumu. Bukankah kamu datang untuk meminta maaf? Kalau begitu kamu harus menunjukkan ketulusan, bukan? Minum semua anggur ini, dan aku akan mengampuni keluarga Lin. Nona cantik, minumlah. Menarik. Kakak Chen tahu tangani masalah. Tu rasa Lin Qian ini. Masuk berdiri keluar merangkak. Aku akan minum semua anggur ini. Biarkan saja keluarga Lin pergi. Benar, ingin selamatkan keluarga Lin, maka minum semua alkohol ini. Baiklah. Aku akan meminumnya. Bagus. Kau benar-benar kuat minum. Ayo teruskan. Menarik. Minumlah. Minum. Halo. Apakah ini alkohol di kamar 138? Ya, Alkohol ini, mereka gunakan untuk jebakku. Bisakah kamu membantuku? Ganti semua alkohol ini dengan air. Ini 2.000 yuan. Baiklah. bagus. Chen Suhuan, aku juga sudah selesai meminum alkoholnya. Kamu harus menepati janjimu. Biarkan keluarga Lin pergi. Tunggu sebentar. Bahkan tidak ada busel saat meminum ini. Bahkan tidak ada rasa alkohol. Kau benar-benar menipuku. Karena kamu sudah ada di sini. Jangan salahkan aku. Kamu berpura-pura suci di depanku, dan bahkan memutuskan pertunangan kita. Setelah aku puas bersenang-senang, aku pasti akan melepaskanmu.
Berteriaklah, kakak aku akan merekam video untukmu. Untuk merekamnya, Tuan Chen, gadis ini cukup menarik. Setelah kau selesai bermain dengannya, biarkan aku mendapat giliran. Benar Tuan Chen, biarkan saudaramu mendapat giliran juga. Jangan terburu-buru. Setelah aku selesai bermain, dia akan jadi milikmu. Keluarga Lin bilang, mainkan dia sesukamu. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Ibumu sendiri yang mengatakannya, bahwa aku bisa mempermainkanmu sesukaku. Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Kembali. Kau jalang bau. Kau berani lari. Lepaskan dia. Kian. Apa kau baik-baik saja? Kian. Sialan. Beraninya kau memukulku. Habisi dia untukku. Bunuh dia. Apa yang terjadi? Ada apa di sini? Ayah. Kenapa ayah ada di sini? Orang itu benar-benar berani memukulku. Cepat bantu aku lumpuhkan dia, kau. Ayah, pukul dia. Kenapa kamu memukulku? Aku memang memukulmu. Apa kau tahu siapa dia? Dia adalah ketua grup gue. Chen Lihai, Ketua gue. batalkan proyek itu segera. Ketua gue. The film was translated and Kau narrated bajingan by kau. M Media. Kau. Minggir. Ketua gue. Ketua gue mohon berhati-hati. Dasar tidak berguna. Kau telah membuatku mendapat masalah. Hati-hati. Rumahmu cukup nyaman. The film was translated and narrated by Kamar M tidur. Media. Kamar mandi. Dapur. Kamar tidur. Bukankah ini satu kamar tidur satu ruang tamu? Kenapa ini? Ruang pelengkap. Aku sudah memberitahumu. Kau minum terlalu banyak. Cepat istirahat, oke? Tuan Gu. Haus. Apakah kamu punya air di tempatmu? Kalau begitu aku akan membelikannya untukmu. Bukankah ini air? Sudah kedaluarsa. Tuan Gu, apakah kamu mungkin tidak terlalu akrab dengan rumahmu sendiri? Ini. Asisten Su. Kau benar-benar mampu. Kamu pria dewasa. Kenapa semuanya dicat umum? Nyaman. Rumah yang itu. Kita. Ada apa? Aku di sini. Kau tidur di sini. Aku akan tidur di sofa. Selamat malam. Apakah hanya aku saja? Ada apa mesum kecil? Aku bukan orang yang dangkal. Selamat malam. Lin Guoqiang, kamu benar-benar kejam. Memblokir kartu begitu saja. Baiklah, aku Lin Qian, tidak butuh belas kasihanmu. Sumber daya manusia Departemen Desain Grup Gu. Selamat Nona Lin Qian atas diterimanya Anda. Itu bagus. Aku dipekerjakan oleh grup Gu. Lin Qian. Apa kau bilang? Grup Gu. Benar. Itu adalah perusahaan yang kuimpikan. Grup Gu ini mengumpulkan para desainer top dunia. Kebetulan sekali. Sungguh kebetulan. Tidak ada apa-apa. Selamat. Ya. Bisakah kamu meminjamiku 100 yuan? Aku akan mengembalikannya saat aku gajian bulan depan. 100 yuan ini. Itu tunjangan hidup yang kau beri padaku waktu itu. Aku akan kembalikan saat gajian. Aku akan memberimu 2 kali lipat. Terima kasih.
Ketua gue. Kopi Anda. The film was Mengenai Nyonya Muda, translated tak and perlu ungkap narrated identitasnya by sekarang. Media. Biarkan dia bekerja sebagai orang biasa. Ayo pergi. Baiklah. Ini adalah Rolls Royce. Meski kau jual, aku takkan cukup bayar kerugiannya. Lupakan saja. Aku tanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Ketua. Nyonya Muda yang memukulnya. Aku tahu. Cepat pergi. Ini, aku minta maaf. Aku hanya... Tidak perlu ganti rugi. Cepat pergi. Cepat-cepat. Kau tak perlu bayar, boleh pergi. Mengapa mereka menghindariku? Halo, aku di sini untuk mulai bekerja. Itu kamu? Kapan kalian berdua bersama? Kami selalu bersama. Aku sudah bersama Tuan Chan selama 3 tahun. Dia awalnya akan putus denganku. Tapi siapa tahu, kau begitu tidak tahu diri. Berani membuat keributan di pernikahan. Jadi itu kau, Lin Chin Chin. Kau mungkin tidak tahu. Milikmu, ulang tahun pernikahan. Dan ulang tahunmu, Tuan Chan menghabiskan semuanya bersamaku. Dia bilang, hanya melihat wajahmu saja membuatnya merasa kesal. Kau menjijikkan baginya. Nona Su, jika kamu suka mengumpulkan sampah, itu adalah kebebasanmu. Hari ini aku di sini untuk mulai bekerja. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan gosipmu. Baiklah. Jadi ini draft desainmu. Sampah macam apa ini? Kau, keluar. Aku menerima tawaran dari grup Gu. Dengan hak apa? Dengan hak apa? Hanya karena aku adalah atasan langsungmu. Jika aku ingin kau keluar, kau harus keluar. Benar. Jika aku harus bilang, jika kau benar-benar ingin tinggal kau bisa, aku akan memberimu kesempatan. Sedangkan untukmu, pertama pergilah ke departemen kebersihan. Bersihkan toilet selama sebulan dulu. Bagaimanapun juga, draft desainmu tidak bisa lolos tinjauanku. Jika aku mempekerjakanmu, akan sulit meyakinkan orang lain. Benar, lanjutkan. Aku menolak percaya. Ini masih tidak akan mengusirmu. Sekarang aku tinggal gratis di tempat Gu Yanshu, dan aku bahkan meminjam uang darinya. Dia bekerja keras sebagai sopir yang ditunjuk. Aku tidak bisa lagi menjadi beban baginya. Bukankah itu hanya membersihkan? Profesi tidak dibagi menjadi mulia dan rendah. Aku akan melakukannya. Apakah kamu berbicara bahasa Prancis? Dan kamu? Apakah kamu berbicara bahasa Prancis? Siapa yang akan bicara denganku soal ini? Di mana penerjemahnya? Aku akan segera menyelesaikan ini. Halo. Carikan aku penerjemah bahasa Prancis segera. Sekarang juga. Apel, setengah jam. Setengah jam terlalu lama. Bisakah kita melakukannya sekarang? Hei, Kau tadi bilang penerjemah Prancis. Aku bisa. Itu kamu? kamu berbicara bahasa Prancis. Kamu orangnya. Ayo pergi. Kian, mengapa dia ada di sini? Dia mungkin belum melihatku. Kenapa ketua Gu ini terlihat sangat akrab? Dia terlihat seperti Tuan Gu. Tidak, tunggu, tidak. Dia seharusnya masih kerja jadi sopir pengganti. Nona Lin, ini adalah investor kita. Tuan Andre, kau bisa langsung bicara dengannya pakai Prancis. Dia hanya seorang petugas kebersihan yang buruk. Bagaimana mungkin dia bisa berbicara bahasa Prancis? Asisten Su, aku pikir kamu sudah gila karena putus asa. Kamu mencari siapa saja. Apakah kamu tidak takut dia akan mengotori lantai kita? Aku sudah tahu. Saat dia masuk, ada bau tertentu. Meskipun dia seorang petugas kebersihan, dia bisa menyelesaikan masalah kita. Tetapi semua orang yang duduk di sini hanya tahu cara melontarkan komentar sarkastik. Apakah kamu berbicara bahasa Prancis? Aku bisa. Bahasa Prancis. Aku ingin lihat dia mempermalukan diri. Lihatlah penampilannya. Dia pasti tak bisa bicara sepatah pun. Halo Tuan Andre. Saya Lin Kian.
Bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang petugas kebersihan. Aku pasti salah dengarkan. Bahasa Prancis barusan. Apakah benar diucapkan olehnya? Dia hanya seorang petugas kebersihan. Tetapi semua orang di sini lebih buruk dari petugas kebersihan. Rapat ditunda. Aku tidak pernah menyangka dia akan membantuku sebesar ini. Silakan datang konfirmasi kontrak dengan ketua gue. Ketua Gul, Tuan Andre. Perlu mengonfirmasi kontrak denganmu. Tidak apa-apa. Ketua Gu ini, aku benar-benar merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Kenapa aku melihatmu dan merasa kamu terlihat akrab? Pikirkan cara. Cepat keluarkan dia dari sini dulu. Orang yang kutabrak pagi ini. Nona Lin, kamu telah sangat membantu perusahaan. Katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan? Aku tidak ingin hadiah apapun. Aku ingin kembali ke departemen desain. The film was Itu sudah diatur. translated and Kamu bisa melapor ke narrated by departemen M desain Media. sekarang. Terima kasih. Kamu membuatku takut setengah mati. Tunggu sebentar. Dia jelas pergi ke departemen desain. Mengapa dia berakhir di departemen kebersihan? Selidiki masalah ini secara menyeluruh untukku. Ya, Bukankah kita sepakat bahwa aku yang akan memasak? Berikan ke sini. Tuan Gu, kamu kembali. Mengapa kamu melamun? Aku melihat ketua kita hari ini. Aku merasa kamu dan dia terlihat sedikit mirip. Tapi, kamu lebih tampan darinya. Jangan khawatir, aku tidak akan melihatnya 2 kali. Mengerti kucing kecil. Kamu pergi duduk di sana sebentar. Aku akan memasak. Lanjutkan. Satu sendok kecap, 1 sendok cuka, 1 sendok gula. Tuan Gu, kau benar-benar tak butuh bantuanku. Tidak perlu. Aku adalah Dewa Koki. Pergi istirahat. Cepatlah. Pergi bungkus beberapa hidangan untukku. Mengapa kamu begitu lambat? bukankah ada kemacetan di jalan? Ketua, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang, kamu sedang belajar memasak. Tertawa lagi, dan aku akan memotong semua gajimu. Apa yang kamu lakukan? Asisten Zu. Kenapa kamu di sini? Mengapa aku datang? Ketua, kenapa tidak berhenti menyembunyikannya saja? Dia adalah sepupuku. Dia hanya lewat, dan bersikeras datang untuk melihat. Kamu, apakah kamu kehilangan ingatanmu? Terakhir kali kamu bilang, dia adalah bosmu. Tentang masalah ini, karena aku kerja sebagai sopir pengganti, aku takut dibilang pakai koneksi. Benarkan sepupu? Ya benar. Sepupu. Kakak ipar, kita bertemu lagi. Kebetulan sekali. Kalau begitu masuklah dan duduk. Tuan Gu, bukankah kamu baru saja bilang, kamu sudah selesai memasak hidangannya? Biarkan sepupumu juga mencicipi keahlian memasakmu. Aku tidak melihat apa-apa. Dewa. Masak. Kakak ipar, aku baru beli beberapa makanan sepulang kerja. Aku akan menyiapkannya untukmu. Bukankah ini makanan dari Hotel Yongchang? Setiap hidangan berharga beberapa ratus yuan. Sepupumu sekaya itu. Apakah gaji asisten ketua setinggi itu? Dia kenal seseorang di staf dapur. Benar. Ya, Karena semua hidangan sudah disajikan, kamu bisa kembali sekarang. Tuan Gu, sepupumu datang jauh-jauh. Kamu setidaknya harus membiarkannya makan beberapa suap. baiklah kalau begitu.
Cepat makan. 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 Ada urusan di rumah. Aku akan kembali dulu. Sampai jumpa. Mari kita mulai makan. The film was translated Dewa masak. and narrated by Apakah M. ini enak? Media. Oh tidak, aku akan terlambat. Terburu-buru. Tuan Gu, aku akan terlambat. Aku akan berhenti bicara denganmu sekarang. Bahkan jika kamu cemas, kamu harus menjaga penampilan yang baik. Kamu juga. Ingatlah untuk sedikit mengerucutkan bibirmu. Yanjo, aku kembali. King nona muda tertua dari keluarga Ye. Apakah kamu juga akan pergi? Yanjo, grupku saat ini sedang dalam krisis. Berpisah lebih baik untuk kita berdua. Mari kita sudahi saja. Nona muda, kita mau kemana sekarang? Grup Gu. Sudah waktunya untuk datang ke perusahaan dan melihat-lihat, untuk melihat bagaimana suasananya. Masalah kedatangan saya ke perusahaan. Jangan beritahu Yansu, oke? Baiklah tuan besar gue. Dasar orang tua, apa kamu tidak punya mata? Kau tahu berapa harga pakaianku ini? Meski kau jual diri, tetap tak mampu beli. Sial sekali. Lihat betapa indahnya pakaianmu. Mengapa ucapanmu sangat tidak menyenangkan? Jelas sekali kamu yang menabrakku. Aduh, punggung tuaku sakit. Tidak bisakah kamu membantuku berdiri? Aku membantumu berdiri. Kau bercanda denganku. Kau tidak jijik pada dirimu sendiri. Dengan bau busuk yang menyelimutimu itu, kau membuatku sangat jijik. Nyah. Kakek, apa kamu baik-baik saja? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Terima kasih banyak. Memang ada orang suka ikut campur urusan orang lain. Dasar orang tua. Lain kali kau berjalan pastikan kau melihat dengan hati-hati. Jika kau menabrakku lagi, aku tidak akan membiarkannya begitu saja seperti hari ini. Kamu ini, kenapa kamu memperlakukan orang tua seperti ini? Dia hanya seorang petugas kebersihan. Di mataku, dia hanyalah sampah. Menggangguku begitu lama. Bukankah kau hanya ingin uang? Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Ambil uangnya, dan cepat inya. Orang ini benar-benar keterlaluan. Kakek, bukan apa-apa. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Sangat jelas dia berpura-pura mengalami kecelakaan. Jangan biarkan dia memerasmu. Tepat sekali. Ini jelas-jelas berpura-pura mengalami kecelakaan. Kau seharusnya tidak ikut campur. Jika kau ikut campur, kau mungkin kehilangan segalanya. Kakek, apa kamu baik-baik saja? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan dengarkan mereka. Nona muda ini berhati baik. Andai saja dia adalah cucu menantuku. Nak, aku benar-benar berutang padamu hari ini. Bukan apa-apa. Setiap orang punya orang tua di keluarga mereka. Kakek, apakah kamu sekarang merasa lebih baik? Jauh lebih The baik. film was translated and narrated by M. Hai, Nak. Media. Apakah kamu punya pacar? Biar ku beritahu sesuatu. Aku punya cucu laki-laki yang luar biasa. Dia tidak hanya tampan, tetapi dia juga kaya. Aku tidak punya pacar. Tapi seorang suami. Aku punya. Sayang sekali. Siapapun yang menikahimu akan benar-benar diberkati.
Cucu laki-lakiku, apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkannya? Kakek, aku benar-benar tidak memikirkannya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi bekerja sekarang. Hei Penggu. Nah, siapa namamu? Lin Kian Kian. Kakek, selamat tinggal. Lin Kian Kian. Semudah ini. Dan sudah menikah. Ketua gue. Aku pikir kita salah belok. Mengapa orang ini sangat mirip dengan Nyonya muda? Kakek, bagaimana kabarmu? Bapak juga benar-benar. Kenapa kau tak bilang akan kembali ke perusahaan? Jika saya tidak melakukan ini, bagaimana saya bisa tahu suasana perusahaan telah memburuk sejauh ini? Yanso, Ya, kamu perlu mengelola semuanya dengan benar. Namun saya bertemu dengan gadis baik hari ini. Ketika saatnya tiba, kalian berdua harus bertemu. kakek. Aku sudah menikah. Apa? Menikah? Itu aneh. Kalian anak muda. Semua menggunakan metode seperti ini untuk mengelabui kami para tetua yang mendesak pernikahan. Aku memberitahumu, jangan pikir karena kau asal temukan seseorang dan mendapatkan sertifikat, kamu bisa membodohiku. Aku hanya mengakui satu gadis ini sebagai istri cucu laki-lakiku. Namanya adalah apa? Lin. Kakek. Karena tidak ada hal lain, aku akan kembali ke perusahaan sekarang. Kakek, tolong jaga diri. Baiklah, atur segera. Dasar kau bocah nakal. Siapa namanya lagi? Dia dipanggil Lin Kian Kian. Yanjo, 3 tahun yang lalu, aku tidak meninggalkanmu dengan sengaja. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Yanjo, mari kita kembali bersama. Nona Yer, aku sudah menikah. Tolong hargai dirimu sendiri. Menikah? Bukankah seharusnya aku yang menjadi pengantinmu? Aku bahkan tidak ada di sini. Kau menikahi siapa? Yanjo, kau pasti bercandakan. Apa kau sedang marah padaku? Yanjo. Jika tidak ada hal lain, silakan pergi. Yanjo, aku ingin datang ke perusahaanmu untuk belajar. Karena kau sudah menikah, maka aku juga tidak seharusnya mengganggumu. Mulai sekarang fokusku hanya bisa ditempatkan pada pekerjaan. Aku ingin melihat, tepatnya Vexen mana yang berhasil merayumu pergi. Yanjo, mungkinkah bahkan kelayakanmu masuk grup GU juga tidak ada? Baiklah, aku akan mengatur seseorang untuk membuatmu bergabung. Silakan pergi sekarang. Asisten Su. Bagaimana kabar Kian-Kian baru-baru ini? Beritahu orang-orang untuk menjaganya dengan baik. Ya. Manajer Zu. Asisten Chu, apakah ada masalah? Maaf sudah merepotkan Anda datang langsung. Istri ketua akan segera bergabung dengan departemenmu. Ketua ingin kamu menjaganya. Ya, serahkan masalah ini padaku. Anda bisa tenang. Xiao Chu, kenapa kau ada di sini juga? Apakah Yan Xiao mengirimmu? Nona Ye, ketua menyuruhku urus beberapa hal. Urusan lain, aku akan pergi sekarang. Asisten Chu adalah orang kepercayaan ketua GU. Namun dia baru saja memanggilnya Xiao Chu, dan dia menyapa ketua dengan begitu akrab. Mungkinkah dia adalah istri ketua? Kau pasti manajer Su kan? Aku adalah karyawan baru, Yi Ching. Mulai sekarang, mohon bimbingannya. Tolong berhenti berpura-pura denganku. Asisten Chu secara khusus datang barusan dan berkata, istri ketua akan segera bergabung dengan departemen kita. Jika itu bukan Anda, lalu siapa lagi? Tepat seperti yang kupikirkan, orang yang merayu Yan Zhou ada di sini di perusahaan ini. Karena si bodoh ini membuat kesalahan, maka aku akan memastikannya. Ya, aku adalah tunangan ketua. Bagus, silakan lewat sini. Mari. Silakan duduk di sini. Duduk di sini, oke. Lihat, apakah Anda puas duduk di sini? Jika Anda tidak puas, saya akan mengubahnya untuk Anda. Oke, benar. Ini adalah air Anda. Silakan minum ini dulu. Jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu saya, oke. Dia adalah istri ketua. Istri ketua. Apa yang kalian semua bicarakan? Ini adalah istri ketua kita. Dia akan menjadi rekan kerja kita mulai sekarang. Di mana Lin Qianxian?
Selama jam kerja, kemana dia lari? Di mana dia? Aku minta maaf, Manajer Zhu. Aku hanya... Toh lagi. Kenapa kamu memukulku? Hei menyingkir. Ini adalah istri ketua kita. Bagaimana kalau memukulmu? Apakah aku perlu memeriksa waktu sebelum memukulmu? Istri ketua. Tepat sekali. Bukankah kau suka ikut campur? Kalau begitu, aku baru saja pesan makanan bawa pulang untuk semua. Pergi bawakan itu untuk kami. Kau sengaja mengincarku. Aku sengaja menargetkanmu. Apa kau kesal? Jika kau kesal, cepatlah keluar. Ini hanya makanan pesan antarkan. Masalah kecil ini tidak akan mengalahkan Kulin Kian-Kian. Makanan pesanannya tumpah. Lin Qing Xin, kau sengaja melakukannya kan? Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena menyinggung istri ketua. Kenapa kau berdiri terpaku di sana? Cepat, bersihkan itu. Lin Qing Xin. Kalau begitu sekalian saja, bantu aku membersihkan ini juga. Apa kau tuli? Istri ketua memanggilmu. Dia menyuruhmu menyapu lantai. Dia memberimu kehormatan. Tepat sekali. Jangan kira kami tidak tahu bahwa kau dulunya hanya membersihkan toilet. Kami tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk merangkak masuk ke departemen desain. Sapulah Lin Qin Xian. Atau kau bilang, kau ingin nyonya untuk menyapumu keluar pintu juga. Baiklah, aku akan membersihkannya. Aku tidak sengaja menjatuhkannya. Kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk membantuku membersihkan benda-benda ini lagi. Oke, aku akan membersihkannya. Sampahmu dikembalikan kepadamu. Menjauhlah. Nyonya, Anda baik-baik saja. Lin Xian, apakah kau gila? Istri ketua adalah seseorang yang berani kau provokasi. Tidak, aku tidak. Kau memintaku untuk membersihkan. Dan aku sudah membersihkan. Aku hanya mengembalikan sampahnya. Bajumu kotor. Aku akan membantumu mengelapnya. Hei, menjauhlah dariku. Orang gila. Kau benar-benar orang gila. Hentikan keributan semuanya. Dalam 2 menit, kita akan mengadakan rapat di ruang konferensi. Kerjasama dengan maestro lukisan Tiongkok, Pertapa Lishan. Siapa di antara kalian yang percaya diri untuk membuat proposal desain untukku, untuk membujuknya keluar dari pensiun? Aku. Kau. Apa kau berencana menunjukkan sapu kepada klien? Atau kain pel? Lin Qing Xin. Saat menjadi seseorang, sangat berharga untuk mengetahui batasan dirimu sendiri. Tepat sekali. Dan bahkan tidak melihat ke cermin untuk melihat dirimu sendiri. Apa yang kau miliki untuk bersaing dengan istri ketua? Lin Qing Xin, aku menyarankanmu untuk bersikap baik saja. Jadilah pesuruh, membawakan kami makanan, menyapu lantai. Berhentilah melompat-lompat, seperti badut. Untuk kolaborasi ini, kami akan merepotkan Anda nyonya. Rapat dibubarkan. Tunggu sebentar, Manajer Zhu. Aku pikir kerjasama ini harus diserahkan kepada seseorang yang lebih mampu. Ya King, mari kita bersaing secara adil. Apa kau berani bersaing denganku? Baiklah, kalau begitu yang kalah di antara kita keluar dari grup Gu. Lin Qing Xin. Ini salahmu sendiri, karena bersikeras menyerahkan dirimu kepadaku. Bagus. Kau mencari mati. Kakak Gu, kenapa kakek ada di sini? Duduklah. Opi. Cucu laki-lakiku bekerja tepat di sini. Mungkin kalian berdua pernah bertemu. Aku akan menunjukkan fotonya padamu. Kamu harus mempertimbangkannya. Kakek, aku tidak akan melihat. Suamiku adalah orang yang sangat baik. Suami, kamu benar-benar punya suami. Sayang sekali. Aku melihatmu tidak terlalu bahagia. Ada apa? Aku sedang mencari info maestro lukisan tradisional Tiongkok, tapi aku tidak bisa menemukan apapun. Itu dia. Pertapa Lishan. Kalau begitu aku bisa memberimu beberapa nasihat. Benarkah? Kakek, aku pikir apa yang kakek katakan benar. Kalau begitu aku akan naik ke atas dulu. Kakek, sampai jumpa. Tuan Tua, apakah Anda punya instruksi? Beberapa hari terakhir ini, jika seseorang bernama Lin Qian mencariku, sambut dia dengan baik. Dia adalah tamu kehormatanku. Ya, Aku tidak menyangka bisa membantumu.
Ini adalah informasi tentang istri pernikahan kilat ketua gue. Lin Chin Xin. Jeti jalan ini. Sudah tahu mereka di mana sekarang? Ketua gue menemaninya lembur di perusahaan. Pergi ke perusahaan. Selesai. Pulanglah. Lin Chin Xin. Kau ingin mengalahkanku? Itu tidak akan semudah itu. Nyonya Ketua, apakah proposal desain Anda sudah siap? Lin Chin Xin, di mana proposal desainmu? Aku sudah menyelesaikannya. Tapi, kenapa hilang? Kalau begitu, kenapa tidak? Aku yang presentasi duluan. Chien Xin, bukankah kau begadang? Tergesa-gesa selesaikan proposal desain itu. Kenapa itu ada pada Nyonya Ketua? Ye King, kenapa proposal desainku ada padamu? Lin Chin Xin, apa mungkin kau gagal membuat proposal desain sendiri dan sengaja berbicara omong kosong di sini? Lagi pula ketika aku di luar negeri, aku menang banyak penghargaan sampai tanganku mati rasa. Bagaimana mungkin aku menjiplak milikmu? Tepat sekali, Lin Chin Xin. Sebelumnya kau hanyalah seorang pembersih toilet bowl. Nyonya Ketua kita, mengapa dia perlu menjiplak proposalmu? Menjiplak sapu dan pelmu. Bagaimana kalian semua bisa mengatakan itu? Departemen tempat Chin Xian bergabung awalnya adalah departemen desain. Bukankah itu karena kau manajer menargetkannya? Selain itu, Chin Xian bekerja lembur tadi malam. Bukankah kau juga melihat layar komputernya? Omong kosong apa yang kau bicarakan di sini? Jika kau tidak mau bekerja keluar, dan kau Lin Chin Xian, menurut buku panduan karyawan, memfitnah rekan kerja, aku bisa memecatmu sekarang juga. Karena itu masalahnya. Aku meminta untuk memeriksa rekaman pengawasan. Periksa rekaman pengawasan. Sistem pengawasan di perusahaan kita sudah rusak selama 2 minggu. Semua orang tahu itu. Kau sengaja melakukannya kan? Kau ingin memanfaatkan celah ya? Aku, keamanan. Ya, Usir dia untukku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku bisa berjalan sendiri. Kau seorang petugas kebersihan rendahan. Apa yang kau miliki untuk bersaing dengan istri ketua? Bahkan jika istri ketua mengambil desainmu, apa bedanya? Hentikan. Anak yang baik. Aku membiarkanmu menanggung penderitaan ini. Kau punya keberanian yang luar biasa. Berani memperlakukannya seperti ini. Tunggu sebentar. Siapa Anda? Berani mencampuri urusan perusahaan kami. Dia hanyalah seorang penyapu kotor. Aku tidak tahu dari mana dia mengambil setelan pakaian yang begitu layak. Kalian berdua benar-benar seperti burung dari bulu yang sama ya. Aku bilang, Lin Xian ini, bagaimana mungkin dia bernasib kenal orang terhormat? Petugas kebersihan kotor, cepatlah, dan bantu kami membersihkan perusahaan. Kalian sudah keterlaluan. Apa kau tidak punya orang tua di keluargamu? Apa salahnya menjadi petugas kebersihan? Bukankah mereka pantas dihormati? Jadi kenapa jika aku tidak menghormati mereka? diam. Beraninya kamu tidak menghormati tuan tua. Kau, istri ketua, kau harus menegakkan keadilan untukku. Siapa sebenarnya kalian semua? Berani bertindak liar di wilayah grup Bu? Akulah orang yang kau cari. Master lukisan Tiongkok. Pertapa lisan. Aku bisa membuktikan bahwa desain ini memang dibuat oleh Qian Qian. Apa? Anda adalah master lukisan Tiongkok. Orang yang selama ini kami cari, Pertapa Lishan. Dia hanyalah seorang petugas kebersihan kotor, namun dia berani menyamar sebagai Pertapa Lishan. Kalian berdua, mengapa kalian masih berdiri terpana di sana? Cepat dan usir dia. Ya. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Asisten Chu, Anda datang tepat waktu. Dia benar-benar berani berada di sini, menyamar sebagai master lukisan Tiongkok, Pertapa Lishan. Cepat usir dia. Gue. Tuan tua. Mengapa Anda datang sendiri ke perusahaan? Asisten Chu, Anda pasti telah dibodohi olehnya. Dia hanya seorang. Tutup mulutmu. Tahukah kamu bahwa dia adalah maestro lukisan Tiongkok yang selama ini perusahaan kita minta kerjasamanya, Pertapa Lishan. Bahkan ketua memperlakukannya dengan sangat hormat. Namun kamu berani mengucapkan kata-kata vulgar di sini. Kejahatan apa yang harus dikenakan padamu?
Kamu dipecat. Tidak, Asisten Chu. Asisten Chu, saya salah. Saya benar-benar salah, tolong jangan pecat saya. Bawa dia pergi. Tidak, istri ketua. Cepat selamatkan aku. Aku melakukan semua ini untukmu, Nyonya. Nyonya Ketua. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Minggir dari jalanku. Ye King, kau mau pergi begitu saja? Apa kau lupa taruhan yang kita buat? Apa? Menarik diri. Kau hanyalah seorang petugas kebersihan yang buruk. Bahkan bagaimana jika aku kehilangan pekerjaan ini? Bukankah aku masih putri tertua dari keluarga Ye? Aku akan pergi. Itu tidak cukup. Kau harus meminta maaf kepada kakek. Apa? Kau ingin aku meminta maaf pada benda tua ini? Apa kau sudah gila? Lepaskan aku. Kau boleh menghinaku, tapi kau berulang kali memperlakukan kakek dengan tidak hormat. Tamparan ini, aku mendisiplinkanmu demi kakek. Lin Qing Xin, kau gila. Kau. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Jika aku ingin bekerja sama dengan grupku, aku hanya bisa berhubungan dengan Kian. Asisten Su, apa kau keberatan? Tuan Tua, Anda yang membuat keputusan akhir. Kakek, kenapa kakek tidak pernah memberitahuku bahwa kakek adalah maestro lukisan tradisional Tiongkok? Aku hanyalah seorang lelaki tua. Itu semua hanyalah gelar kosong. Untungnya aku naik ke atas untuk melihat-lihat. Kau tidak. Kau akan The mati film was karena diperlakukan tidak adil. translated and narrated by M Media. Terima kasih, kakek. Tuan Gu, kau sudah kembali. Cepatlah, ayo rayakan bersamaku. Acara bahagia apa yang terjadi? Aku berhasil mendapatkan kerjasama dengan maestro Tiongkok. Ini adalah kerjasama pertamaku setelah bergabung dengan Departemen Desain. Mari kita minum. Mari kita rayakan dengan layak. Master lukisan Tiongkok tradisional. Aku tidak menyangka Kian bisa memenangkan hati kakek. Orang yang sangat pemilih. Kita harus merayakannya dengan benar. Tapi minum terlalu banyak tidak baik untuk kesehatanmu. Aku tahu itu. Tuan Gu paling peduli padaku. Kian, apakah kamu bersedia bertemu kakekku? Kakekmu. Apa? Kakekmu? Tidak. Jika aku pergi menemui kakekmu, bagaimana jika dia tidak menyukaiku? Dan lagi pula, kita menikah secara kilat. Ada apa? Apakah menantu yang jelek takut bertemu ayah mertuanya? Siapa yang jelek? Kamu tidak jelek. Kamu yang paling cantik. Kianku yang paling cantik. Tapi, Ada apa? Atau apakah kamu mengatakan meremehkan karena aku pengemudi? sopir pengganti, itu juga pekerjaan. Aku takut kamu meremehkanku. Gu Yanshu, aku ingin bersamamu seumur hidupku. Ayah, ini semua salah Lin Qinxian. Jalan itu menghancurkanku. Aku mohon padamu, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Yifkin, aku memberitahumu. Jika kamu tidak bisa memenangkan kembali hati Gu Yanshou, harus menikah dengan keluarga Chen. Untuk aliansi pernikahan, kamu telah menikmati keuntungan keluarga Ye. Dongsen ayah Yeking. Selama bertahun-tahun, sudah waktunya untuk membalasnya. Ayah, aku masih punya cara. Dalam beberapa hari, akan ada perjamuan ulang tahun Tuan Besar Gu. Aku pasti akan berada di sana dan tampil baik di perjamuan itu. Aku pasti bisa memenangkan kembali hati Gu Yanzhou. Selama aku pada saat itu menyenangkan Tuan Besar Gu, hanya dengan satu kata darinya, Tuanku, bertemu keluarga, harus memberi hadiah, itu akan meningkatkan niat baik. Kian, ulang tahun kakek besok. Apa kau ada waktu untuk Nathan? Kakek sudah mengirimkan undangan kepadamu. Aku lihat kau sudah menandatanganinya. Itu adalah undangan yang benar-benar unik. Kakak Gu, aku minta maaf. Aku bahkan tidak memperhatikan pengirimannya. Tapi aku sudah punya rencana untuk besok. Aku mungkin harus mengecewakan niat baikmu. Itu benar-benar disayangkan. Kian, istirahatlah lebih awal. Kamu masih harus menghadiri jamuan ulang tahun kakek besok. Kamu terlihat cukup tampan dengan setelan jas. The Bukankah begitu? film
was translated and Baiklah. narrated by M Media. Mobil yang kusewa sudah tiba. Aku akan pergi mengambilnya. Aku kebetulan punya paket yang harus diambil. Oke. Undangan yang begitu indah. Aku harus mengirimkannya kembali kepada kakek nanti. Kian, masuklah ke mobil. Datang. Lin Qin Xin. Bahkan jika kau berhasil masuk ke perjamuan, aku masih bisa mengusirmu. Nona muda tertua dari keluarga mana ini? Berpakaian sangat mewah. Gaun yang dia kenakan, sepertinya model terbaru dari LV kan? Bukankah kalung itu adalah Heart of the Ocean? Aku dengar di pelelangan, seseorang misterius menghabiskan 30 juta untuk memenangkan tawaran. Aku tidak menyangka itu dia. Kakak Yiching, kau di sini. Aku kira kau tidak datang hari ini. Kalian semua menyingkir. Ini adalah nona muda dari keluarga Yi di Haicheng. Tak satu pun dari kalian bisa menyinggung perasaannya mengenai kedatanganku untuk ucapkan ulang tahun kakakku. Kakak Yiching, bukankah tuan tuaku mengumumkan bahwa hanya menantu perempuan yang bisa memiliki undangan bertabur berlian? Jeti, kau adalah nyonya muda keluargaku. Ini sebenarnya nyonya muda gue. Halo nona muda gue. Bukankah itu ketuaku? Siapa orang yang memegang lengannya? Bukankah Nona Yi bilang, dia adalah nyonya muda keluargaku? Jeti siapa sebenarnya? Tentu saja yang memiliki undangan adalah yang asli. Kakak Yiching kita. Dia dan ketuaku adalah kekasih masa kecil. Ketuaku belum pernah menikah sebelumnya. Menunggu kakak Yiching kembali. Dan sekarang, bukankah hal baik akan segera terjadi? The film was Meng Lu, translated and narrated by berhenti M bicara. Media. Jika kau terus bicara seperti ini, lalu bukankah Nona Lin ini akan menjadi? Dia memang seorang simpanan sejak awal, merayu orang lain dengan tipuannya. Kakak Yiching, hanya saja kau berhati baik. Jika itu aku akan mengulitinya hidup-hidup. Baiklah, mari masuk. Yanshu, perjamuan ulang tahun kakekmu. Sangat mewah. Keluargamu. Selalu ada beberapa orang di keluarga yang suka pamer. Mereka hanya menyukai acara besar. Pantas saja kamu menyewa pengawal dan mobil mewah. Pasti menghabiskan banyak uang kan? Aku dibayar 3.000. Ambil uang ini dulu untuk digunakan dalam keadaan darurat. Tidak perlu aku. Tunggu sebentar. Mengerti. Kian, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan keluar sebentar. Tidak apa-apa, kamu lanjutkan saja mengurusnya. Terima kasih. Lin Qin Xin, kenapa kau tidak bercermin? Semua orang di olah perjamuan ini, entah kaya atau bangsawan, kau mengenakan barang tiruan. Masuk sini untuk makan gratis, dan kau ingin minum sampahnya. Apakah kau pantas mendapatkannya? Kamu lagi. Bagaimana jika itu kami? Apa yang bisa kau lakukan pada kami? Bukankah kau ingin makan? Kalau begitu berlututlah, dan jilat sampai bersih. Meng Lu, jangan terlalu blak-blakan. Kau membuat Nona Lin merasa malu. Kakak Yiching, mengapa kau bersikap sopan kepada si miskin ini? Aku tahu itu. Kenapa di sini bau sekali? Ternyata itu bau napasmu. Balas setimpal. Kita impas sekarang. Lin Qin Xin, kau memerciki orangku. Dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Jika kamu terus bicara sembarangan, aku akan menyerangmu juga. Kau berani memerciki kakak Yiching kami. Apakah kau tahu siapa dia? Dia adalah putri tertua dari keluarga Yi di Haicheng. Aku tidak peduli siapa dia. Selama seseorang bertindak tercela, tanganku tidak akan berbelas kasihan. Lin Qin Xin, kau jalang. Aku tidak bergerak tahu. Kamu jatuh sendiri? Keamanan. Nona Lin,
The Sebenarnya film was bukan kami yang translated sengaja and ingin narrated menargetkanmu. by M Tetapi Media. untuk memasuki perjamuan ini, kamu harus punya kartu undangan. Tapi kau sudah di dalam cukup lama. Kenapa kami belum melihat kartu undanganmu? Tepat sekali. Kenapa kami tidak melihatnya? Di mana kartu undanganmu? Keluarkan kartu undangan. Ketika aku masuk, mereka tidak meminta kartu undangan. Apakah kamu dengar itu? Dia bilang dia sendiri tidak punya undangan. Sekali lihat saja, pencuri menyelinap masuk. Cepat usir dia keluar. Tolong tunjukkan kartu undangan Anda. King, kartu undanganku. Bagaimana bisa berakhir di tanganmu? Kamu bilang ini kartu undanganmu. Kalau begitu bolehkah aku bertanya, apakah kamu punya bukti? Namaku ada di dalamnya. King, apakah kamu berani membukanya? Wanita ini, dia pasti benar-benar gila. Dia bahkan tidak melihat ke cermin dan melihat dirinya sendiri. Nona Ye, terhormat dari keluarga bergengsi. Sekarang lihat dia, penampilan norak total. Masih berani bilang undangannya miliknya. Berani menuduh Nona Ye salah. Nona Ye, dia adalah calon nyonya muda keluarga gue. Dia mungkin tidak ingin tinggal di Haicheng lagi. Nona Ye, tolong buka saja dan biarkan dia melihat, agar dia bisa menyerah. Tepat sekali, Kak Yijing. Cepat buka. Biarkan orang tak tahu malu ini melihat bagaimana jika kartu undangannya dibuka dan namaku tidak tertulis di dalamnya. Kalau begitu, Kak Yijing, cepat buka. Aku tahu kamu berhati baik, tetapi wanita ini bersikap sangat tak tahu malu. Buka saja dan biarkan dia melihat, agar dia menyerah. Ada apa? Apakah kamu takut sekarang? Itu bukan milikmu, namun kamu masih mencoba merebutnya. Lin Qin Xin, diam. Kak Yijing, cepat buka agar dia lihat. Lihat, kartu undangan ini milik Kak Yijing kita. Cucu menantu keluarga Gu. Selain Kak Yijing kita, siapa lagi yang mungkin memilikinya? Sepertinya bahkan surga memihakku. Lin Qin Xin. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan nasib burukmu. Lin Qin Xin. Apakah kamu lihat sekarang? Kartu undangan ini milikku. Bahkan jika kartu undangan ini benar-benar milikmu, kamu hanyalah orang miskin. Apakah kamu pikir ada yang percaya ucapanmu? King, kamu terus mengatakan, aku orang miskin. Jadi, mengapa kamu mendambakan sesuatu yang dimiliki oleh orang miskin? Lin Qin Xin. Apa maksudmu dengan itu? Apakah wanita ini gila? Apa yang kurang dari Nona Ye? Mengapa dia perlu menginginkan sesuatu miliknya? Bagaimana perjamuan keluarga Gu mengizinkan orang seperti dia menyelinap masuk? Cepat usir dia. Usir dia. Usir dia. Tepat sekali. Usir dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Mundur. Ya, Kian. Kau telah diperlakukan tidak adil. Kakek, kenapa kamu di sini? Dari mana datangnya orang tua bangka ini? Menjijikkan sekali. Usir dia juga. Keluarga bayi yang tidak penting. Makhluk tak berarti. Kau pikir kau bisa menyentuhku? Tidak layak. Mungkinkah pria tua ini? Apakah dia benar-benar orang penting? Kak Yijing. Siapa dia? Dia hanya seorang pelukis. Dia The pernah film was berkolaborasi dengan translated keluarga Gu. and Lihat, narrated by Tuan Tua M Gu Media. dan Lin Xinqian ini. Hubungan mereka tampaknya cukup dalam. Kalau tidak, mengapa kolaborasi ini hanya diberikan padanya? Dia hanyalah pelukis tradisional Tiongkok yang buruk. Satu-satunya orang yang aku hormati adalah Tuan Tua Gu. Jeti ini adalah romansa beda usia. Lin Qin Xin, kamu benar-benar menjijikkan. Demi uang, kamu rela melakukan apa saja. Bajingan tua, menghina di perusahaan terakhir kali. Membalas semuanya sekarang. Jangan menghina kakek. Kamu berani memukulku. Aku tidak hanya akan menghinanya. Aku akan membuatnya menyesal. Kakek, aku minta maaf. Ini salahku karena tidak menjagamu dengan baik. Bukankah dia hanya orang tua bangka? Mengapa kamu bersikap sombong di sini? Menyebut keluarga bayi tak berarti. Aku rasa, jati anjing penjaga keluarga bayi. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat. Apa kau tahu siapa aku? Kau boleh menghinaku, tapi kau tidak boleh memperlakukan kakak seperti ini. Mulai merasa kasihan pada kekasih lamamu sekarang ya. Kak Yijing, lihat. Di perjamuan kita, bisakah kita masih mempertahankan jenis orang yang mengganggu ini? Meng Lu, kamu benar. Sedangkan aku, menantu tuan besar Gu. Tidak biarkan dia di perjamuan. Seseorang, usir mereka berdua. tidakkah kamu tahu ini adalah perjamuan ulang tahun Tuan Tua Gue? Apa yang kamu teriakkan? Siapa orang ini sekarang? Perjamuan ulang tahun kakak Gu Yanshu. Mengapa orang-orang bermunculan satu persatu? Kerabatnya yang kaya raya. Orang macam apa yang diundang? Ayah, Anda di sini.
Saya baru saja memberi pelajaran pada dua sampah ini. Tidakkah kamu mendengar putriku berbicara? Usir mereka. Tuan tua gua. Bagaimana mungkin itu Anda? Paman Yi, dia hanya orang tua bangka. Bagaimana Anda bisa? Bajingan, apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah ketua grup gue. Kakak ketua gue. Kakak ketua Gul. Kakak memiliki latar belakang yang begitu kuat. Ayah, maksudmu, dia adalah tetua Gu? Mungkinkah aku salah? Ketika aku masih kecil, Tuan tua gue, The film di ranah was lukisan translated tradisional Tiongkok, and adalah narrated sosok by yang ketenarannya Emilia. mengguncang dunia. Dia bahkan pergi ke luar negeri, mengerahkan seluruh energi hidupnya, agar budaya tradisional Tiongkok bergema secara global. Ulang tahun ke-80 kembali gemilang. Untuk mengabdi pada Ibu Pertiwi. Tapi kalian orang bodoh yang buta. Tidak apa-apa jika kalian tidak mengenalinya. Tetapi kalian bahkan menghina pria tua itu. Kalian pantas mati. Tuan tua, patriark keluarga Ye, Hai Cheng, membawa putriku yang memberontak, memberikan penghormatan kepada tuan tua gua. Aku tidak pernah menyangka keluarga Yinmu akan begitu sombong dan angkuh. Mustahil. Dia hanya petugas kebersihan yang buruk. Bagaimana mungkin dia adalah tetua Gu? Bajingan, Mengapa dia begitu kejam? cepatlah dan minta maaf kepada tuan tua gua. Apakah dia seseorang yang mampu kamu sakiti? Tetua Gu, saya minta maaf. Saya minta maaf, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Tuan Besar Gu, saya benar-benar tidak tahu itu Anda barusan. Saya tahu saya salah. Saya minta maaf. Tuan tua gua, saya mohon Anda berbesar hati dan memaafkan putriku yang memberontak. Maafkan keluarga Yi kami. Apa yang baru saja aku katakan? Menantu keluarga Gu. Tetua Gu seperti yang Anda tahu. Yan Zhou dan saya, kekasih masa kecil sejak muda. Hanya saya yang bisa. Pantas untuk Yan Zhou. Dia pasti akan menikahi saya. Tetua Gu, ya Tetua Gu. Yi Qing menantu keluarga Gu. Kartu undangan ini, bukankah itu disiapkan secara khusus oleh Anda untuk menantu perempuan Anda? Itu ada di tangannya. Dia juga tidak mengenali Anda. Tolong ampuni kami. Si bodoh ini, kau telah menghancurkanku. Tuan tua Gu. Keluarga Gu. Gu Yanshu. Seberapa banyak yang telah kau sembunyikan dariku? Ini, apakah ini undanganmu? Kartu undangan ini. Saya memungutnya. Kartu undangan ini dibuat khusus olehku untuk Kian-Kian. Di mataku, hanya Kian-Kian yang layak menjadi nyonya muda keluarga Gu kita. The Ketua, film was kejutan yang Anda translated siapkan and untuk Nyonya Muda narrated telah by tiba. Emilia. Mengapa kamu sangat lambat? Kamu hampir merusak segalanya. Ketua, tuan tua ada di olah utama. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Apa? Tetua Gu, dengan hak apa? Dengan hak apa bahkan Anda melindunginya? Kakek. Semuanya sudah diselidiki dengan jelas. Bukan apa-apa. Aku akan pergi sekarang. Siapa sebenarnya yang merusak jamuan ulang tahun kakek? Kian-Kian, dia adalah cucuku. Jadi, kau adalah cucu kakak Gu, ketua grup Gu. Kau Gu Yanshu. Menyembunyikan lama dariku. Kian-Kian, kau kenal cucuku. Kakek. Dia adalah orang yang akan kunikahi. Sungguh kebetulan. Itu luar biasa. Pernikahan ini, aku menyetujuinya. Kakak Yan Zhou, dia sama sekali tidak punya apa-apa. Tidak pantas masuk keluarga Gu. Kakak Yan Zhou. Itu semua salahku saat itu. Saya menyesalinya. Mari kita berbaikan. Nona Yel, tolong jaga martabatmu. Aku sudah menjadi pria yang menikah. Gu Yanzhou, apa tepatnya yang membuat saya lebih rendah darinya? Mengapa Anda selalu memilih dia dan bukan saya? Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya seorang pengemis. Dia bersama Anda. Hanya demi uang Anda. Kian-Kian tidak punya apa-apa. Permisi. Siapakah Nona Lin Kian-Kian? Aku. Ada apa? Halo Nona Lin. Atas perintah tuan saya, menyerahkan hadiah pertunangan 10 miliar. Ini adalah satu villa mewah di garasi. Semuanya adalah mobil mewah kelas atas. Tergantung suasana hati Anda. Kendarai saja yang manapun yang Anda suka. Ini adalah 50% dari saham grup Gue. Ini adalah Supreme Black Card, tanpa batas pengeluaran. Apakah semua ini untukku? Aku sudah lama mendengar. Keluarga Gu Haicheng, sekaya negara. Aku tidak menyangka. Mereka benar-benar sekaya ini. Nona Lin mohon terima hadiah pertunangan ini. Nona Lin jadi nyonya muda gue. Tidak, ini terlalu mahal. Kian-Kian, semua ini adalah hadiah dari kakek untukmu. Kau tidak menyukainya. Apa kau masih mencari kesalahan kakek orang tua ini? Beritahu kakek,
Bagian mana yang tidak bagus? Aku akan menyuruh mereka mengubahnya. Tidak. Kakek, aku sangat menyukainya. Bagus. Terima kasih semuanya. Karena telah menghadiri jamuan ulang tahunku. Di jamuan ini, aku ingin mengumumkan sebuah peristiwa besar. Kian adalah menantu perempuanku. Kandidat untuk nyonya muda keluargaku. Hanya bisa dia. Lin Xin. Dia sama sekali tidak pantas untuk Anda. Diam. Kian bisa dihina sembarangan. Asisten Su, Ya, berikan perintahnya. Putuskan semua kerjasama dengan keluarga Y. ya. Hentikan kerjasama dengan keluarga Y. Ketua gue. Saya mohon, tolong ampuni keluarga Y kami. Dasar anak durhaka. Cepat minta maaf kepada ketua gue. Dan nyonya ketua. Dia tidak pantas. Minta maaf. Nyonya ketua, mohon jangan tersinggung dengan perilaku putri saya. Dasar bajingan. Jika kau berani menghinanya lagi, aku akan mematahkan kakimu. Syarat mereka keluar. Jangan sentuh saya. Dia sama sekali tidak pantas untuk Anda. Sedangkan, untuk keluarga bayi, aku tidak dihaiceng lagi. Ingin melihat mereka. Bawa mereka pergi. Ketua Gu, saya mohon, tolong ampuni saya. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Gu Yanshu, aku dengan bodohnya mengira kau kesulitan mencari uang. Aku bahkan berpikir untuk membelikanmu pakaian saat aku gajian dan membelikanmu makanan. Tapi lihat dirimu, terlalu banyak uang untuk dihabiskan. Memperlakukan aku seperti bodoh. Salah paham. Ini semua hanyalah salah paham. Jika aku tidak sengaja menyelamatkan kakek, kapan kau berencana memberitahuku? Atau kau mengatakan, kau pikir statusku tidak pantas untuk memasuki pintu keluarga guamu? Tidak, sungguh tidak. Selalu ingin memberitahu sebelumnya. Tidak pernah ada kesempatan tepat. Aku merasa bahwa terburu-buru tidak pantas. Baiklah. Kau baik-baik saja. Jauh lebih baik sekarang. Kian, pendaftaran pernikahan terburu-buru. Dan aku selalu merasa berutang padamu. Awalnya, aku ingin memberimu kejutan di pesta ulang tahun kakek, tapi wanita jahat itu merusak suasana. Lin Kian, saya Gu Yanshu hari ini, secara resmi melamarmu. Maukah kau menikah denganku? Aku akan. Chien Xin, jangan tutup telepon dulu. Hari ini adalah ulang tahunmu. Tolong kembalilah. Ibu ingin merayakan ulang tahunmu dengan layak. Waktu ibu tidak banyak lagi. Ibu telah menyakitimu selama bertahun-tahun ini. Baiklah, Yanshu, aku minta maaf. Aku tidak bisa pergi makan malam denganmu lagi. Ibuku memintaku pulang. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri saja. Asisten Su, segera kirim seseorang untuk mengikuti nona muda. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan padaku. Chien Xin, dari mana saja kamu? Ibu akhirnya bisa melihatmu. Lihat, wajahmu menjadi kurus. Kal, kau akhirnya kembali. Ibu beberapa hari terakhir ini mengkhawatirkanmu sampai tidak bisa makan. Ibu, mengapa kau tiba-tiba bersikap begitu baik padaku? Chien Xin, apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah darah dagingku sendiri. Bagaimana mungkin ibu memperlakukanmu dengan buruk? Di masa lalu, ibu biarkanmu menderita keluhan. Ibu menyesalinya. Ibu akan bersikap baik padamu mulai sekarang. Kal, cepat buat permintaan. Selamat ulang tahun untukmu. 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 Kal, makan kuenya. Sejak kecil, kalian semua mengingat ulang tahun kakakku.
Setiap makanan yang dimasak di rumah juga merupakan apa yang dia suka makan. Meskipun aku lahir di hari yang sama dengannya, tapi selalu ulang tahunnya yang dirayakan. Ini juga pertama kalinya kau mengingat ulang tahunku. Jadi, aku juga bisa merayakan ulang tahun. Anak bodoh, apa yang kamu katakan? Cepat makan kuenya. Berhenti bicara dulu. Cepat makan kuenya. Chien Xin, cepat makan kuenya. Kal, cepat makan. Mereka sepertinya benar-benar ingin aku memakan kue ini. Aku baru ingat, aku masih punya urusan di perusahaan. Ayah ibu, aku akan pergi sekarang. Lin Kian Kian, dasar wanita sialan. Disuruh makan maka makanlah. Jangan tidak tahu berterima kasih. Makan. Ayah, aku juga putri kandungmu. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Makan. Makanlah. Telanlah, Lin Chin Xin. Kamu benar-benar bodoh. Tahukah kamu? Ibumu sama sekali tidak pernah menderita kanker. Itu hanya cara untuk memanipulasimu. Aku akan memberitahumu rahasia lain. Kamu sama sekali bukan kakak perempuan. Keluarga Lin kami punya aturan. Semua aset keluarga Lin harus diserahkan kepada yang termuda. Kami menjadikanmu kakak perempuan. Makanlah, nak. Ini disiapkan khusus untuk adik laki-lakimu. Yang kamu tahu hanyalah makan. Ayo, nak. Jadi begitu. Kau melakukan ini untuk memaksaku menyerah pada orang tak berguna itu. Adik laki-lakimu adalah satu-satunya pewaris laki-laki keluarga Lin. Apa salahnya kamu mengalah padanya? Lin Chin Xin, kamu benar-benar egois karena kuenya sudah dimakan. Ini membuat segalanya mudah. Apa yang kau masukkan ke dalam kue? Yanshu, Pelacur, masih mencoba mencari bantuan. keluarga Lin. Sungguh pemandangan yang ramai. The film was Yeah, King. translated and narrated Mengapa by kau di M sini? Media. Nama terhormat Nona Ye. Apakah boleh diucapkan oleh jalang sepertimu? Nona Ye. Kami sudah mengikuti instruksi Anda. Obat itu. Dia sudah meminumnya. Mengenai investasi keluarga Lin kami. Jangan khawatir. Begitu Lin Qian ini benar-benar dipermalukan, maka keuntungannya pasti akan menjadi milikmu. Kurasa, Yan Zhou mungkin tidak akan menyukai pelacur yang sudah dipakai orang lain kan? Selamat ulang tahun. Kejutan. Lihatlah kalian semua. Benar-benar vulgar. Semuanya kotor sekarang. Ini tidak akan menyenangkan lagi. Sini biar aku bersihkan kalian. Kamar sudah disiapkan untukmu. Jalang ini. Bagaimanapun kalian ingin mempermainkannya, mainkan saja. Jadi begitu. Ini adalah anggota keluargaku. Kau benar-benar membuatku muak. Lin Kian Kian, kau harusnya bersyukur. Kau masih punya nilai untuk kami manfaatkan. Seret dia pergi untukku. Melihatnya sedetik lagi membuatku muak. Ketua, ada yang salah. Sepertinya Nyonya Muda sedang dalam masalah. Lalu, mengapa kau datang mencariku? Kenapa tidak segera selamatkan Kian Kian? Nyonya ada di rumahnya sendiri. Ini adalah urusan keluarga mereka. Bawahan tak berani tanpa izin. Kian Kian, tunggu aku. Aku segera datang. Kau tidak bisa menyentuhku. Aku tidak peduli siapa kau. Gadis cantik. Kami para saudara akan menjagamu dengan baik. Investasi keluarga Lin kami. Kami harus sangat mengandalkan Nona Ye. Semuanya bisa dibicarakan. Di mana Kian Kian? Apa yang kau lakukan padanya? Siapa kau? Kekasih Lin Kian Kian. Dasar jalang itu. Jangan bergerak. Duduk. Dari mana datangnya anak nakal ini? Berani buat masalah di rumah Linku. Linmu sangat berani. Ini adalah ketua gue dari grup gue. Nona Lin Kian Kian adalah istri dari ketua gue. Gue, ketua gue, Kian Kian. Kian Kian dia. Yan Zhou, Paman dan yang lainnya baru saja kembali. Mereka tidak tahu di mana Qian Xian. Jangan terlalu galak dulu. Hati-hati. Kamu akan menakuti mereka. Ye King, masalah ini bukan urusanmu. Aku tidak tahu. Yan Zhou, jangan pergi. Kian Kian. Kian Kian, aku di sini. Kian Kian.
Yanzhou. Ye King. Aku akan membuatmu membayar harganya. Qian, kau akhirnya bangun. Ini semua salahku. Tak seharusnya kau kembali sendiri. Ini bukan salahmu. Aku meremehkan betapa menjijikannya mereka. Qian. Aku benar-benar takut The film was kehilanganmu. translated and narrated by M Media. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Qian Xin, bagaimana kabarmu? Qian Xin, kamu menikah dengan ketua Gu. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Ibu juga Yiqing. Disesatkan oleh. Maafkan ibu. Kakak ipar, Yiking itu benar-benar menipuku. Lihat, karena kita adalah keluarga. Jangan ribut-ribut soal masalah kecil seperti ini. Kakak ipar, kau sangat kaya. Kenapa kau tidak pinjamkan aku beberapa kartu ban untuk bermain? Anggap saja ini mas kawin kakakku. Benar, menantu. Bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Anda tidak akan hanya membiarkan perusahaan keluarga Lin matikan. Qian Xin, jauh di lubuk hati, kamu memiliki darah keluarga Lin yang mengalir dalam dirimu. Masalah keluarga Lin ini, kamu benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Selain itu, kedua preman kecil itu, bukankah mereka gagal melakukannya? Kau benar-benar menjijikan. Keluar, lenyahlah dari pandanganku. Ketua gue, beri kami kesempatan lagi. Selamatkan keluarga Lin. Baiklah, Asisten Su. Ya, Kirim mereka ke kantor polisi. bawa mereka pergi. Ketua gue, aku adalah ayah mertuamu. Anakku, kamu tidak boleh sekejam ini. Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Lin Qian, dasar kau pengkhianat tak tahu terima kasih. Tunggu sampai aku keluar. Aku pasti akan membunuhmu. Qian. Mereka tidak pantas menjadi keluargamu. Mulai sekarang, aku akan bersamamu. Qian, aku masih belum mendapatkan obatku. Tunggu aku sebentar. The film was translated and narrated by M Media. Lin Xin, ini semua salahmu. Aku ingin nyawamu. Ye King, kau benar-benar tidak pernah berubah. Gu Yanzhou, apa kekuranganku dibanding dia? Kamu perlakukan aku begini, mendorong keluarga Yi menuju kehancuran. Kamu benar-benar berhati kejam. Nyonya Ketua, bawahan Anda terlambat datang. Bawa dia pergi. Tidak, aku tidak terima. Aku adalah putri sulung keluarga Ye. Bagaimana aku bisa kalah dari orang sepertimu? Ye King, kau membawa penghinaan ini pada dirimu sendiri. Sekarang, kau harus membayar harganya. Atas kecerobohanmu sebelumnya. Kian, ada apa? Kian. Kian. Dokter, apa yang terjadi pada istriku? Mengapa dia tiba-tiba pingsan? Tuan Gu mohon jangan khawatir. Nyonya hanya hamil. Kian, kita akan punya bayi.